Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ovi dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Uli Azizah dengan NPM 20101020007. Dan ketiga rekan saya yaitu Tariska Anisti Aji dengan NPM 20101020018, Benedictus Kelvin dengan NPM 20101020024, dan Mega Rahmawati Internisti dengan NPM 20101020064. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu materi tentang audit laporan keuangan dan laporan audit pada mata kuliah Auditing 1. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Benedictus Kelvin. Yang pertama kita akan membahas tentang perlunya audit atas laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan itu perlu diaudit? Karena untuk memberikan informasi tentang perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk berbagai pihak akan informasi keuangan. Dan dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah auditing yang dilakukan oleh para akuntan publik sebagai pihak yang independen. Dan ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa adanya permintaan akan audit menciptakan pasar bagi auditor independen. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan, kemudian konsekuensi, ketiga kompleksitas, dan yang terakhir adalah keterbatasan akses. Kemudian manfaat lain dari audit. Manfaat lain dari audit itu ada 2. Yang pertama manfaat ekonomis dan yang kedua manfaat audit dari sisi pengawasan. Kita akan membahas dari yang manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis dari audit itu ada yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat mendorong efisiensi pasar modal. Kemudian kalau dari sisi manfaat audit dari sisi pengawasan itu yang pertama ada preventive control, detective control, dan reporting control. Kemudian kita akan membahas tentang keterbatasan audit laporan keuangan. Keterbatasan tersebut ada 2, yaitu keterbatasan ekonomi yang penting dan keterbatasan penting yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi. Yang pertama tentang keterbatasan ekonomi yang penting itu ada 2, yaitu yang pertama biaya yang memadai, yang kedua jumlah waktu yang memadai. Kemudian jika keterbatasan penting yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi itu juga ada 2. Yang pertama prinsip akuntansi alternatif dan yang kedua estimasi akuntansi. Kemudian kita akan membahas tentang pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, kalau manajemen itu dia bertanggung jawab atas pembuatan dan isi dari laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Nah, kalau auditor itu dia bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Kemudian hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor itu ada beberapa. Yang pertama hubungan antara auditor dan manajemen. Kedua hubungan auditor dengan dewan komisaris. Ketiga auditor dengan auditor internal perusahaan. Dan yang terakhir antara auditor dengan pemegang saham. Kemudian kita akan membahas tentang terujinya data laporan keuangan.
Data laporan keuangan itu bisa dikatakan variabel apabila dilakukan pengujian secara independen atas data keuangan tersebut oleh dua individu atau lebih dan diperolehlah kesimpulan yang sama serta ketersediaan bukti yang mendukung validitas data tersebut. Kemudian hubungan akuntansi dan auditing. Auditing berhubungan erat dengan akuntansi yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tapi auditing bukanlah bagian dari accounting. Hubungan accounting dengan auditing sangatlah dekat, namun terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu yang pertama dalam metode, kedua tujuan, dan ketiga pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan tujuan akhir dari akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan handal sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk tujuan auditing sendiri itu bukan untuk menciptakan informasi baru, tetapi untuk menambah dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Kemudian kita akan membahas tentang terujinya data laporan keuangan. Data laporan keuangan itu bisa dikatakan variabel apabila dilakukan pengujian secara independen atas data keuangan tersebut oleh dua individu atau lebih dan diperolehlah kesimpulan yang sama serta ketersediaan bukti yang mendukung validitas data tersebut. Kemudian hubungan akuntansi dan auditing. Auditing berhubungan erat dengan akuntansi yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tapi auditing bukanlah bagian dari accounting. Hubungan accounting dengan auditing sangatlah dekat, namun terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu yang pertama dalam metode, kedua tujuan, dan ketiga pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan tujuan akhir dari akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan handal sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk tujuan auditing sendiri itu bukan untuk menciptakan informasi baru, tetapi untuk menambah dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Hubungan antar akuntansi dan auditing. Akuntansi dan auditing saling berhubungan karena proses akhir dari auditing nantinya bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian pernyataan manajemen di dalam laporan keuangan. Akuntansi berpedoman pada PABU atau prinsip akuntansi berterima umum, tanggung jawab manajemen. Sedangkan auditing berpedoman pada SA atau standar auditing, tanggung jawab ke auditor. Alur akuntansi yaitu menganalisis kejadian dan transaksi, kemudian mengukur dan mencatat data transaksi, mengikhtisar data yang dicatat, mengevaluasi kewajaran dari estimasi akuntansi, menyusun laporan keuangan sesuai PABU atau prinsip akuntansi berterima umum, lalu mendistribusikan laporan keuangan dan laporan auditor ke pemegang saham setiap tahun. Sedangkan auditing yang pertama yaitu melakukan risk assessment producer atau proses identifikasi potensi bahaya, kemudian memperkirakan salah saji material dalam laporan keuangan manajemen, memperoleh data dan mengevaluasi bukti terkait dengan salah saji materi laporan keuangan manajemen, kemudian mencapai keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum, memberikan pendapat melalui laporan editor dan komunikasi lainnya, lalu mendistribusi laporan keuangan dan laporan auditor ke para pemegang saham setiap tahun. Yang terakhir, mengomunikasikan temuan ke manajemen dan dewan komisaris melalui komunikasi dan assurance. Laporan audit.
Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Laporan audit bentuk baku. Laporan ini adalah seperti yang tercantum dalam SPAP atau Standar Profesional Akuntansi Publik yang dikeluarkan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Terdapat beberapa unsur pokok dalam laporan audit bentuk baku yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Kata independen ini dimaksudkan untuk menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Yang kedua, pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditunjukkan. Ketiga, paragraf pengantar atau introductory paragraph. Yang keempat, paragraf lingkup audit atau scope paragraph. Yang kelima, paragraf pendapat atau opinion paragraph. Yang keenam, nama KAP, tanda tangan, nama dan nomor registrasi akuntan publik serta tanggal pelaporan. Yang terakhir, tanggal. Tanggal tersebut bukanlah tanggal laporan independen dibuat. Tanggal ini melainkan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Arti wajar atau fair dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar dapat berarti bebas dari keraguan atau ketidakjujuran atau free from bias and dishonesty. Yang kedua, lengkap informasinya atau full disclosure, yang mana artinya laporan keuangan tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Penyimpangan dari laporan audit bentuk baku dapat mungkin terjadi. Penyimpangan tersebut dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, penambahan bahasa penjelas dalam laporan audit baku yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis pendapat auditor. Ada 5 jenis pendapat yang diberikan oleh auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Pendapat ini dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu pendapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pernyataan ini layak diberikan apabila yang pertama ada pembatasan lingkungan audit yang sangat material baik oleh kalian maupun karena kondisi tertentu. Yang kedua, auditor tidak independen terhadap klien. Yang terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion and no opinion. Selanjutnya yaitu expectation gap. Kebutuhan pemakaian jasa profesi auditor independen semakin berkembang. Ada perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dan pemakaian laporan keuangan dengan apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab auditor, menyebabkan profesi melakukan pembenahan standar auditing. Ekspektasi yang melewati batas standar aktual kinerja auditor menimbulkan istilah expectation gap.
Jadi expectation gap ini adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara auditor dan pengguna laporan keuangan tentang tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh auditor. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen dari expectation gap ini. Expectation gap ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu requirements gap dan feasibility gap. Untuk komponen yang pertama, requirements gap ini adalah gap antara standar aktual kinerja atau actual standard of performance yang dilakukan auditor dengan standar kebutuhan kinerja atau standar yang dibutuhkan dari suatu kinerja atau required standard of performance. Nah, untuk requirements gap ini dibagi menjadi dua, yaitu performance gap dan standards gap. Untuk performance gap sendiri adalah gap antara standar aktual kinerja atau aktual standard of performance yang dilakukan auditor dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan referensi standar profesional atau professional standards. Performance gap ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan standar-standar profesional yang ada. Jadi untuk mengatasi penyebab tersebut, diatasi dengan monitor lebih dekat kinerja auditor dan dengan meningkatkan pendidikan profesional praktisi. Kemudian yang kedua ada standard gaps, adalah gap antara standar kinerja yang telah ditetapkan dengan referensi standar profesional atau professional standard dengan standar kebutuhan kinerja yang disyaratkan oleh masyarakat atau publik atau required standard of performance. Nah, untuk required standard of performance ini adalah standar yang ditetapkan di luar standar-standar profesional namun tetap diatur oleh hukum. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu feasibility gap, adalah gap antara standar kebutuhan kinerja yang disyaratkan masyarakat atau required standard of performance dengan standar yang diharapkan sebagian besar masyarakat atau standar ekspektasian kinerja atau expected standard of performance. Nah, feasibility gap ini disebabkan oleh permintaan akuntabilitas yang tidak realistis. Kemudian cara untuk mengatasi gap ini dengan meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa standar-standar profesional yang ada telah mencakup. Kemudian slide selanjutnya, kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum. Yang pertama, kekeliruan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara tidak sengaja. Kekeliruan itu dapat berupa kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang mana dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kehilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi. Yang kedua, ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Ketidakberesan ini terdiri dari yang pertama, mengandung unsur manipulasi, dapat berupa penyelewengan, penggelapan, dan pencurian, kemudian pemalsuan atau mengubah catatan akuntansi. Yang kedua, penghilangan dengan sengaja peristiwa transaksi atau informasi signifikan yang lain. Yang ketiga, penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan secara sengaja. Dan yang terakhir ada pelanggaran hukum, di mana IAI telah mengeluarkan standar akuntansi seksi 316 tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan. Pada seksi 316 ini menjelaskan tentang tanggung jawab auditor, di mana harus lebih memahami salah saji materi dan menyediakan arah tentang apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi. Kemudian standar akuntansi yang kedua yaitu seksi 317 tentang unsur pelanggaran hukum oleh klien, di mana telah menetapkan tanggung jawab auditor atas pelanggaran hukum dan peraturan yang bersifat tidak langsung seperti perusakan lingkungan dan perlakuan buruk terhadap pegawai. Selanjutnya yaitu kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, di mana yang pertama auditor harus mengevaluasi apakah ada kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Kemudian auditor juga mempertimbangkan apakah berdasarkan prosedur audit yang dilakukan menunjukkan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika ada, maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut dan menetapkan rencana tersebut berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya, auditor juga harus mengungkap kesangsiannya tersebut di dalam laporan audit setelah paragraf pendapat. Yang terakhir, apabila dalam pertimbangan auditor rencana manajemennya tidak berjalan dengan efektif, maka auditor tidak memberikan pendapat disertakan alasan kenapa tidak memberikan pendapat tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas audit, di mana Ikatan Akuntan Indonesia ini telah mengeluarkan 3 standar auditing untuk membantu auditor memenuhi standar yang baru mengenai kecurangan dan pelanggaran hukum. Ketiga standar tersebut adalah Standar Auditing Seksi 319 tentang pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian Standar Auditing yang Seksi 329 tentang prosedur analitik. Kemudian yang terakhir ada Seksi 342 tentang audit atas estimasi akuntansi. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi auditor dengan pihak eksternal. 2 standar yang lain untuk memperbaiki arus dan pemahaman informasi. Yang pertama ada Seksi 508 tentang laporan audit atas laporan keuangan auditor. SA 508 ini secara garis besar merumuskan bentuk baru laporan audit standar, memperbaiki standar pelaporan kedua yang mengharuskan penyebutan konsistensi dalam laporan audit. Kemudian yang terakhir mengubah cara pelaporan suatu ketidakpastian yang material dengan menghapus kata-kata tergantung dari. Kemudian standar auditing yang kedua yaitu Standar Auditing Seksi 341 tentang pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Slide berikutnya yaitu memperbaiki komunikasi internal, di mana terdapat 2 standar auditing yang direncanakan untuk memperbaiki komunikasi antara auditor dan anggota komite audit. Yang pertama ada SA Seksi 325 tentang komunikasi masalah yang berhubungan dengan pengendalian internal yang ditemukan dalam suatu audit, yang mana mengharuskan auditor untuk memberikan informasi kepada manajemen dan dewan komisaris mengenai semua kelemahan dalam lingkungan pengendalian. Kemudian yang kedua ada SA Seksi 380 tentang komunikasi dengan komite audit, di mana memberikan tanggung jawab kepada auditor untuk mengkomunikasikan kepada komite audit atau pemberi tugas atas masalah kesalahan selama proses pelaporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang terakhir mengenai tahapan audit laporan keuangan. Auditor independen harus menempuh 4 tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Apa saja sih keempat tahap tersebut? Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Langkah awal atau yang pertama dari pekerjaan ini yaitu pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit. Adapun 6 langkah yang perlu ditempuh dalam pengambilan keputusan ini, seperti yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko yang luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan. Dan yang terakhir, membuat surat penugasan. Lalu, pada tahap kedua yaitu audit, di mana keberhasilan dalam penyelesaian penugasan audit sangat ditentukan oleh kualitas dari perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Adapun 7 proses perencanaan audit. Yang pertama, penunjukan, di mana di sini fokus utamanya adalah memastikan bahwa tidak ada faktor yang menghalangi penugasan. Yang kedua, penilaian risiko, di mana di tahap ini melibatkan penilaian situasi perusahaan dari berbagai sumber dengan tujuan untuk menentukan risiko audit secara keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan audit,
Melanjutkan dari tahap kedua, sebaiknya ringkasan risiko audit utama dan bagaimana risiko ini mempengaruhi pendekatan audit. Auditor harus memiliki standar nilai yang berupa rendah, sedang, atau tinggi. Yang keempat, administrasi, di mana rencana tim audit harus tepat dan harus disiapkan untuk atau dengan keahlian dan pengalaman yang sesuai dan ditugaskan ke tim. Dan jadwal penyelesaian pekerjaan pun harus disepakati dengan klien. Yang kelima, penyingkatan tim audit. Di tahap ini akan diadakan rapat tim untuk menetapkan pendekatan audit yang direncanakan, area risiko utama, bagaimana risiko ini akan ditangani, dan menjelaskan peran masing-masing anggota dalam penugasan. Yang keenam, layanan klien, yaitu pertimbangan apakah ada rekomendasi yang berguna untuk klien mengenai masalah apapun yang diidentifikasi. Yang ketujuh, komunikasi klien, di mana klien harus mendapatkan informasi tentang setiap perubahan dalam sifat atau cangkupan penugasan. Lalu lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu pelaksanaan audit. Di tahap ini biasanya juga disebut pekerjaan lapangan, yang mengacu ke dalam 3 standar auditing yang termasuk ke dalam kelompok standar pekerjaan lapangan, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan klien. Lalu tahap yang terakhir yaitu pelaporan hasil temuan. Pelaksanaan pada tahap ini harus mengacu ke dalam standar pelaporan. Ada 2 langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit, yaitu menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan dan menerbitkan laporan audit. Komunikasi lain yang diperlukan. Standar profesional mengharuskan auditor membahas masalah-masalah tertentu dengan komite audit atau dengan orang-orang yang tingkat wewenangnya setara dengan komite audit. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.